di dalam sangkar, dijamin dengan kehidupannya, dijamin dengan makanannya, minumannya. Dia mau coba hidup di situ, maka pasti dan pasti burung ini akan menderita, Pak. Karena janji Allah, fitrahnya Allah bahwa kebahagiaan seekor burung bukan di dalam sangkar, tetapi di alam bebas. Ini sudah fitrah Allah SWT. Sudah digarisbawahi Allah Ta'ala, sudah dapat Allah Ta'ala, maka ada kebahagiaan seekor burung di pohon yang satu, pohon yang lain. Betul. Begitupun ada makhluknya Allah SWT yang paling mulia. Makhluknya Allah Ta'ala yang paling mulia di antara seluruh makhluk, yang namanya manusia. Manusia ini Allah Ta'ala sudah tetapkan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan satu orang manusia. Allah Ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran, man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyihannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dia mukmin, maka janji Allah Ta'ala pasti dan pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala hayatan thayyibah. Apa ini hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya. Subhanallah. Jadi untuk bahagia, ingin sukses, Pak, orang miskin ini, Pak, orang miskin ingin sukses, ingin sejahtera, ingin bahagia, tidak perlu jadi kaya. Sebab kenapa? Banyak orang kaya tetapi menderita juga. Iya. Jangan mau ini raja jelata, mau sukses, ingin bahagia, ingin jadi raja, jangan. Betapa banyak pejabat, Pak, jabatannya tinggi, tetapi kehidupannya tidak baik, diborgol, dimasukkan dalam penjara karena anaknya narkoba, istrinya selingkuh. Karena kenapa? Karena tidak ada agama dalam kehidupannya. Pastikan kalau tidak ada agama dalam kehidupan manusia, maka dia tersiksa. Allah Ta'ala berjanji, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Kalau manusia tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, maka pastikan olehmu bahwa dia pasti menderita. Maka Pak, jangan heran kalau kita datang kepada orang kaya. Orang kaya, rumahnya, perusahaannya besar, mobilnya banyak. Ketika kita katakan, wahai Pak Haji, luar biasa mobilnya banyak, rumahnya bertingkat-tingkat. Sering saya dengarkan Pak ucapan, apa dia bilang? Pak, kita mata mindi penglihatan. Senang-senangnya Pak kita nanti monro. Tidak, kesenangan ini Allah Ta'ala turunkan kepada satu orang hamba, manakala satu orang hamba ini amalkan agama dalam kehidupannya. Amal agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita garis bawahi. Amal agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lain kecuali nomor satu adalah sholat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Betul. Karena kenapa? Ketika azan dikumandangkan, yang mengumandangkan azan ini bukan manusia. Secara syariat yang azan ini manusia, tapi secara hakikat Allah Ta'ala yang panggil kita, Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kau sholat, kau berangkat ke masjid, dipanggil ke Allah Ta'ala untuk menuju daripada kemenangan. Allah Ta'ala, Nabi sampaikan bahwa jika engkau melihat seorang lelaki, dia bolak-balik masjid rumah, masjid kantor, masjid sawah, Nabi sampaikan, saksikan olehmu bahwa dia adalah orang beriman. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, innama ya'muruna masajidallah man amina billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah orang-orang beriman. Di dalamnya di pada masyar, Pak, karena tidak ada manusia tidak menuju ke alam masyar. Alam setelah dunia ini ada namanya alam kubur. Semua manusia menuju ke kubur. Di kubur ini sekarang, Pak, di kubur ini ratusan, bahkan jutaan, bahkan triliunan sekarang manusia di dalam kubur. Apa kata-katanya? Cuma satu suara saja. Rabbana abasarna wasami'na farjina namal salihan innama mungkinun. Ya Allah, aku sudah lihat, ya Allah. Ya Allah, aku sudah dengar, ya Allah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sedetik saja, ya Allah. Dia minta sama Allah, sedetik saja, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Allah Ta'ala sampaikan, untuk apa kau kembali ke dunia? Ya Allah, saya tidak mau. Dan tadinya dia seorang pengusaha. Ya Allah, saya mau kembali ke dunia, saya tidak mau jadi pengusaha. Yang tadinya seorang menteri. Ya Allah, saya mau kembali ke dunia, saya tidak mau jadi menteri. Yang tadinya presiden, mau kembali ke dunia, tidak mau jadi presiden. Allah Ta'ala katakan, kau mau jadi apa di dunia? Na'mal salihan innama mungkinun. Saya akan beramal saleh, saya akan membuat amal-amal agama. Sudah tidak ada jalan, Pak. Maka penyesalan yang akan terjadi kepada satu orang ketika berada dalam masyarakat. Jadi mumpung kita di dunia ini, kemungkinan mereka dilebok sana. Tadinya orang ratusan triliunan jutaan,
triliunan manusia mau kembali ke dunia, tidak bisa. Sedangkan kita ini, alhamdulillah, bersyukur kita, Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia. Alangkah ruginya kita, Pak, kalau kita tidak hidupkan amal agama dalam kehidupan kita. Untuk menghidupkan amal agama, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah sholat berjamaah di masjid, di mana azan dikumandangkan. Untuk menuju panggilan azan, Pak, bukan kekuatan daripada kita, bukan karena kita ini sehat. Betapa banyak orang yang tidak bisa memenuhi panggilan Allah SWT padahal dia sehat. Nah, dia tidak bisa mengangkat daripada sejadahnya. Dia tidak bisa mengangkat sejadahnya untuk memenuhi panggilan azan. Karena kenapa, Pak? Karena tidak hanya kekuatan iman. Karena tidak ditolong oleh Allah SWT. Untuk menuju depan panggilan azan butuh pertolongan Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan pertolongan Allah? Ini Allah Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qulu ansarallah. Wahai sekalian manusia, maukah engkau menjadi penolong agamaku? Jika kau tolong agamaku, intan surullaha ya insurkum wa yusabbika kadamu. Jika kau tolong agamaku, kata Allah, maka aku akan tolong kamu dan aku akan teguhkan langkahmu di atas musuh-musuh. Cara untuk mendapatkan pertolongan Allah, Pak, tidak ada cara lain selain daripada mengikuti caranya para sahabat. 124.000 sahabat ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua satu kerja utama pokoknya, Pak. Apa itu? Menolong agama Allah Ta'ala, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses, kalian akan berjaya. Ya ayuhan nas kulu, ya ayuhan nas la ilaha illallah wa tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha, kalian akan sukses, kalian berjaya. Hakikat la ilaha illallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bicara agama, Pak, harus